Ya, Mas Ujang mengatakan di sini adalah ada faktor subjektif yang bisa menjadi alasan kenapa reshuffle akan terjadi. Sekarang saya tanya kepada Pak Jazilul, kira-kira bagaimana ya partai-partai dalam koalisi ketika ada mungkin menterinya PKB bagus kinerjanya, tapi ada menteri lain dari partai lain penuh kritik tapi nggak diganti. Yang bagus kinerjanya tapi diganti, ini bagaimana? Ya, kan memang di dalam konstitusi jabatan menteri itu hak subjektif presiden yang dikenal dengan prerogatif. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, siapapun menterinya dari kalangan apapun, ketika dia menjadi menteri, yang dikerjakan adalah pekerjaan politik. Makanya disebut sebagai jabatan politik. Gunanya apa? Agar semua menteri memastikan stabilitas politik terjaga. Nah, alhamdulillah setiap kali reshuffle yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak muncul gangguan secara politik. Nah, penilaian utama yang harus dilakukan oleh para menteri sesuai dengan bidang tugasnya, jangan sampai tugas yang dibebankan ini kemudian tidak dilakukan dengan baik sehingga memunculkan instabilitas baik dari persepsi masyarakat ataupun di dalam dinamika politik yang ada. Jadi kalau Pak Ujang bilang ada kinerja, ada politik, itu sebenarnya satu tarikan nafas. Kalau siapa saja sudah menjadi menteri, maka dia adalah jabatan politik yang dipertanggungjawabkan kepada institusi politik. Apakah presiden, apakah DPR, atau kepada publik. Nah, oleh sebab itu, saya berharap seandainya ada reshuffle orang-orang atau ganti karena prerogatif presiden, ya terserah presiden. Gantilah orang-orang yang kira-kira yang mengganggu stabilitas visi dan misi politik presiden. Oke, ya saya sudah nangkap. Nah, sejauh ini yang saya pandang, ini politik sedang stabil. Sebenarnya tidak terlalu mendesak presiden untuk melakukan reshuffle, karena politik stabil saja. Pak Jazilul. Tetapi seandainya hak subjektif presiden mau melakukan reshuffle, silakan saja. Tetapi stabilitas politik ini stabilitas politik di tingkat elit atau di masyarakat? Kalau mengingat banyak masyarakat yang protes akan kinerja atau kebijakan dari menterinya dianggap mengganggu stabilitas politik tidak? Contohnya adalah Menaker ketika beberapa kebijakannya penuh kritikan. Ya tentu gini, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri itu menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan publik gitu. Jadi stabilitas itu tentu stabilitas secara umum gitu. Nah, oleh sebab itu hari ini menurut saya meskipun ada sebagian mungkin yang masih belum sempurna dalam bekerja, tetapi toh politik atau stabilitas politik yang ada masih bisa ditangani secara baik. Tanpa harus melakukan reshuffle. Mas Ujang sepakat tidak? Ya, saya sepakat ya. Cuma memang kalau kita bicara tadi ya, reshuffle itu misalkan tidak ada katakanlah ya. Tapi ini kan ada konstelasi politik yang lain. Misalkan terkait dengan masuknya PAN dalam koalisi. Ini kan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh presiden. Bisa jadi dalam konteks ini gitu kan, ini kan ditunggu-tunggu sejak lama. Katanya PAN di PHP-kan gitu kan. Lalu juga PAN masih belum dapat jatah. Dulu saya sudah dapat informasi sejak lama itu, bukan sekarang-sekarang saja, sejak lama satu menteri, satu wamen gitu kan. Hari ini pun tidak jadi reshuffle. Saya ketemu dengan salah satu ketua praksi waktu itu, katanya akan ada reshuffle gitu ya. Tapi nggak tahu PAN masuk atau tidak. Cuma saya melihat kalau reshuffle ini tarik ulur gitu ya, maju mundur, jadi atau tidak, ini juga menjadi mohon maaf ya, wacana perdebatan yang menurut saya merugikan juga. Kenapa? Ini kan waktu tidak lama lagi nih, sudah 2 tahun. 2 tahun lagi maksud saya. Nah, kalau nanti misalkan reshuffle-nya ke depan itu mendekati ya kan masa selesainya jabatan presiden, maka sesungguhnya nanti ukuran dan parameter kinerja itu sulit diukurnya. Karena sudah mepet. Kalau sekarang ya dieksekusi saja gitu, jangan lama-lama kalau mau reshuffle gitu. Kalau saya sih mengatakan seperti itu. Kenapa?
dengan mengeksekusi itu, katakanlah tadi ada menteri yang tidak bagus, yang kinerjanya memble ya diganti, yang berprestasi pertahankan. Agar apa? Agar semua rakyat menilai pemerintah Pak Jokowi itu menilainya berdasarkan nilai objektivitas. Ini yang penting. Nah, oleh karena itu saya melihat tadi bukan hanya sekedar belum penting reshuffle ini, tapi ada PAN dan ada kepentingan politik yang lain yang tentu Pak Jokowi lebih paham itu. Oke, mungkin Mas Rifki membahas mengenai PAN, sebenarnya mau dimasukin atau tidak sih? Karena sudah lama kita mendengar, tapi ya belum dimasukin juga ini ke kabinet. Yang ribut soal reshuffle ini kan kita-kita. Iya dong. Di luar istana, di luar presiden sendiri. Sehingga kemudian wacana ini menjadi produktif atau tidak produktif sebetulnya tergantung kita melihat isu ini gitu. Bagi saya ketika isu ini sudah hampir lebih dari 6 bulan ya, Kang Ujang, hampir setahun ini sejak misalnya isu terkait reshuffle masuknya PAN mendapat 1 menteri, 1 wakil menteri gitu, belum juga terrealisasi, maka menurut saya kita sudahilah isu reshuffle ini. Kecuali memang sinyal itu hadir dari istana itu sendiri, dalam hal ini dari presiden. Yang kedua Caca, saya kurang sepakat dengan pandangan Kang Ujang terkait dengan subjektivitas presiden dalam rangka melakukan reshuffle dengan alasan politik. Kita ini kerap kali membilahkan ya antara menteri yang berasal dari partai politik, kita sebut politisi, dan mereka yang berasal dari profesional. Seolah-olah yang dari partai politik itu kurang profesional hanya karena dengan backup dan asal-usul politiknya. Di sisi yang lain, kelompok profesional dianggap mudah terdepak karena tidak memiliki backup politik. Saya kira partai-partai yang menyerahkan kader-kader terbaiknya kepada presiden di kabinet itu tentu memiliki alat ukur utama itu adalah profesionalitas. Selain jejak rekam, integritas, dan tentu loyalitas kepada presiden sebagai pembantu presiden. Nah, karena itu pembilahan antara kelompok politik dan kelompok non-politik, dan itu menjadi alasan dalam konteks reshuffle, menurut saya itu juga harus kita kritik bersama. Dan saya meyakini politik yang dikembangkan presiden, kalaupun misalnya melakukan reshuffle atau reshuffle sebelumnya, adalah politik kebangsaan. Politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kerap kali tidak bisa dilihat dalam konteks layar depan politik oleh publik, termasuk pengamat seperti Kang Ujang. Yang kerap kali ada layer-layer berikutnya di dalam politik yang menjadi sangat rasional kalau presiden harus mengambil kebijakan itu. Baik, oke, memang sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Rifki bahwa reshuffle itu adalah urusan presiden atau merupakan hak prerogatif presiden. Tapi kita ingat lagi, yang pilih presiden siapa? Rakyat. Seharusnya dipuaskan juga rakyat atas kinerja dari menteri-menterinya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.